adalah mosi dewan ini percaya, bukan dewan ini akan. Artinya beban pembuktian pada mosi ini adalah kenapa pengetatan pengawasan di pesantren itu efektif ataupun tidak efektif, bukan benar atau salahnya ajaran di pesantren. Masuk ke dalam karakterisasi, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan ilmu agama dan membentuk karakter moral. Kata diawasi lebih ketat bukan berarti membatasi ajaran Islam itu sendiri, melainkan memastikan bahwa tidak ada materi ataupun praktik yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan juga konstitusi. Ideologi menyimpang merujuk pada ajaran atau pandangan yang bertentangan dengan Pancasila dan hukum negara seperti radikalisme, intoleransi, kekerasan atas nama agama, ajakan memberontak terhadap negara maupun pemikiran ekstrim lainnya. Urgensi yang akan kami sampaikan menyangkut kepada perbedaan pemahaman fundamental terhadap pemahaman material dengan pemahaman agama. Yang pertama, pendidikan dengan agama tidak bisa balance atau akan berat sebelah kepada agama. Hal itu dapat disebabkan oleh sifat agama yang memiliki beragam aliran dan sangat terikat pada interpretasi historis. Ketika pendidikan agama ditekankan tanpa diimbangi dengan pemahaman fundamental dan konteks yang jelas, ada resiko yang dapat membatasi pemahaman tentang agama itu sendiri. Yang kedua, tidak adanya kurikulum yang pakem dari Kementerian Agama. Urgensi yang kedua ini berkaitan dengan ketiadaan kurikulum agama yang seragam dan baku. Di banyak lembaga pendidikan, termasuk pesantren, kurikulum seringkali dibuat sendiri seperti jenis sholawat, tata cara sholat, dan praktik keagamaan lainnya yang mungkin sangat spesifik untuk suatu kelompok ataupun aliran. Tanpa adanya kerangka kurikulum yang jelas dan pasti terstandarisasi, tidak ada ilmu pasti ataupun metodologi yang konsisten untuk digunakan dalam ajaran agama. Hal ini membuka peluang oknum ataupun kelompok-kelompok tertentu untuk mengintervensi ajaran-ajaran mereka sendiri yang mungkin tidak akan dapat selalu sesuai dengan prinsip-prinsip moral maupun pendidikan objektif atau inklusif. Alih-alih mendapatkan pemahaman fundamental, hal ini rentan terhadap doktrinasi terhadap individu. Selain itu, resiko adanya oknum-oknum yang mendoktrinasi dapat menjadi kekhawatiran karena pemikiran semacam ini dapat dipergunakan untuk alat politik seperti memilih paslon tertentu sesuai dengan pilihan kiai mereka dan sebagainya. Dan yang ketiga ini menimbulkan kebingungan dan tidak adanya kepastian dalam memahami agama mereka sendiri. Masuk ke dalam framing utama kami sebagai OJI adalah bahwa negara mempunyai tanggung jawab melindungi warga negara dari paham yang menyimpang yang bisa muncul dari lembaga pendidikan termasuk pesantren. Argumen pertama, efektivitas pengetatan pengawasan, yang dimana pengawasan ketat ini memungkinkan negara melakukan pencegahan dari awal menyaring kurikulum, memberikan pelatihan pada pengajar di pesantren, dan mengintervensi saat ada indikasi penyimpangan sebelum terjadi aksi yang lebih besar. Ini adalah langkah produktif untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah terorisme, intoleransi, dan lain sebagainya di masa depan. Masuk ke argumen yang kedua, perlindungan terhadap santri sebagai aktor rentan. Kebanyakan santri adalah aktor yang masih anak-anak. Mereka hidup di lingkungan yang hierarkis, yang dimana kiai dan ustadz mereka mempunyai otoritas yang tinggi dan mutlak sehingga mereka lebih rentan terdistorsi dan dieksploitasi. Hal ini dapat terjadi karena dua. Yang pertama, ajaran agama yang dianggap benar secara mutlak sehingga mereka mau melakukan apapun yang diperintahkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan yang kedua, tidak ada sistem pengawasan yang melindungi aktor-aktor rentan tersebut. Meskipun ada sistem pengadilan seperti peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022, tapi itu untuk pendidikan secara umum, bukan secara khusus tentang pesantren, dan itu belum menjawab kenapa pada akhirnya ini akan efektif. Impact-nya adalah bentuk perlindungan terhadap anak-anak dan memastikan pesantren menjadi tempat aman yang mendidik. Pengawasan ini bukanlah kriminalisasi, bukan juga bentuk Islamofobia dan sebagainya. Justru hal ini adalah upaya negara untuk memastikan bahwa pesantren tetap menjadi benteng moral, tempat lahirnya generasi yang toleran, cerdas, dan tanah air. Vote OJI, terima kasih. Syarat mencegah ideologi menyimpang itu ada dua hal. Satu, harus ada ahli agama seperti ustadz ataupun profesor dari lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama ataupun lembaga pendidikan untuk bisa memberikan check and balance di tiap pesantren yang ada di Indonesia. Dua, pesantren sendiri harus akuntabel seperti laporan ke Kementerian Agama ataupun kurikulum yang mereka gunakan itu seperti apa, sehingga ada bentuk check and balance antara negara dengan
pesantren sehingga bentuk transparansi mereka lebih terjadi, sehingga tidak ada bentuk penyimpangan ataupun setidaknya pesantren itu dapat membuktikan, oh aku tidak menggunakan ideologi yang menyimpang dan sebagainya, sehingga aku akan mendapatkan label yang baik di mata masyarakat. Oke, sekarang masuk ke status quo. Status quo ada 3. 1, citra pesantren itu buruk di masyarakat modern sekarang karena banyak kasus-kasus pencabulan di pesantren dan sebagainya, sehingga masyarakat itu takut untuk menyekolahkan anak mereka ke pesantren karena citra yang buruk. Karena ya sesimpel orang-orang sekarang paham bagaimana logika berjalan, orang-orang semakin cerdas sehingga orang-orang nggak akan tertipu kalau kamu masuk pesantren kamu akan masuk surga dan sebagainya. 2, negara nggak bisa intervensi terhadap kurikulum pesantren sehingga bentuk transparansi antara pesantren dengan negara itu tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi itu sangat minim Dewan Juri. 3, pesantren itu nggak punya legitimasi yang kuat karena mereka adalah lembaga independen tanpa intervensi apapun selain ideologi agama yang mereka anut. Oke, masuk ke preventif. Ada 2. Kalau tim oposisi bilang, oh ini adalah bentuk intervensi negara terhadap agama. Di sisi kami, negara tidak akan mengatur akidah ataupun teologi pesantren tersebut. Kami paham bagaimana batasan-batasan negara dalam mengatur pendidikan. Negara di sini hanya berperan sebagai pengawas, sebagai bentuk preventif ideologi yang menyimpang tersebut. Impactnya adalah agama Islam bisa dilindungi dari distorsi kelompok-kelompok tertentu. 2, kalau oposisi bilang, oh mayoritas pesantren itu udah baik kok, itu hanya segelintir pesantren aja yang jelek dan sebagainya. Oke, itu benar. Tapi justru karena mayoritas yang banyak itu, mayoritas pesantren yang baik, pengawasan ini perlu Dewan Juri. Pengawasan ini akan membantu membedakan antara pesantren yang baik dan buruk, mana pesantren yang salah, mana yang pesantren yang benar. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, masyarakat tidak akan tahu bagaimana parameter pesantren yang baik dan mana yang buruk. Karena pesantren sendiri tidak mengikuti kurikulum negara, sehingga negara tidak bisa kalau negara bisa memberikan label akreditasi ataupun sertifikasi kepada pesantren, publik akan lebih percaya akan pesantren tersebut ataupun ya setidaknya kita bisa membedakan mana pesantren yang baik untuk masa depan anak-anak bangsa. Oke, secara prinsipal ini benar karena negara punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak-anak bangsa mereka dari ideologi-ideologi yang menyimpang. Secara praktikal ini baik atas 3 hal. 1, pesantren itu nggak punya legitimasi yang kuat di mata masyarakat. 2, pesantren tetap bisa eksis di status quo yang buruk. 3, perlindungan terhadap aktor-aktor rentan itu lebih terjadi di sisi kami sesuai apa yang sudah dikatakan P1 aku. Terakhir, kenapa kami dapat dimenangkan dalam perdebatan ini? Ada 3 hal. Kami telah membuktikan bahwa pengawasan adalah upaya pencegahan, bukan penindasan. 2, negara punya tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga pendidikan dari ideologi yang menyimpang. 3, pesantren justru diuntungkan karena citra pesantren akan lebih baik dan makin dipercaya oleh masyarakat. Excellent in Learning Innovation, bangga.